Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya yang berlimpah, memberikan nikmat sehat fid dini wad dunya wal akhirah. Perkenalkan, nama saya Zaki Khoifin Ubaidillah. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Sebelumnya, PPT ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik 2, dosen pengampu Bu Elvira Maya Atiba, SEI MSEI. Disusun oleh kelompok 3 dari kelas 3D. Yang pertama, Adelia Wibisono. Yang kedua, Zaki Khoifin Ubaidillah. Yang ketiga, Wahyu Setiawan Jodi. Yang keempat, Muhammad Fikri Maulana. Yang kelima, Anissa Nurul Faloha. Yang keenam, Adam Rio Ferdinand. Yang ketujuh, Rizka Amalia. 8, Tia Novianti. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah pengertian analisis faktor, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tujuan, yang keempat asumsi, yang kelima populasi, sampel dan skala pengukuran, yang keenam operasional variabel penelitian, yang ketujuh rumusan penelitian, yang ke-8 tujuan penelitian. Pengertian analisis faktor. Analisis faktor adalah alat multivariat yang digunakan untuk mengekstrak variabel laten dari indikator atau induksi overvariable dari variabel yang menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit, mempermudah interpretasi dari hasil analisis sehingga didapatkan informasi yang realistik dan sangat berguna. Dalam analisis faktor tidak ada variabel independen dan dependen. Proses analisis faktor sendiri mencoba menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang saling dependen dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah awalnya. Tahap-tahap analisis faktor. Ada beberapa tahapan dalam analisis faktor, terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama rumusan masalah, yang kedua melakukan analisis faktor, yang ketiga menentukan jumlah faktor, yang keempat merotasi faktor, yang kelima menafsirkan faktor yang terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Wibisono, NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis faktor. Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan hubungan kovariansi antara banyak peubah dalam bentuk sejumlah besaran acak populasi yang tidak teramati yang disebut faktor. Analisis faktor dapat pula digunakan untuk menguji hipotesis mengenai suatu konstruk. Nah, pada dasarnya tujuan analisis faktor ini adalah yang pertama ada data summarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel dengan melakukan uji korelasi. Jika korelasi dilakukan antara variabel dalam artian SPSS adalah kolom, analisis tersebut dinamakan R-faktor analisis. Namun, jika korelasi dilakukan antara responden atau sampel dalam pengertian SPSS adalah baris, analisis disebut key factor analisis, yang juga populer disebut cluster analisis. Yang kedua ada data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Selanjutnya yaitu asumsi. KMO lebih besar daripada 0,5.
Kaiser-Meyer-Eulkin (KMO) digunakan untuk memastikan apakah data yang akan dianalisis dianggap cukup sehingga dapat digunakan dalam analisis faktor. Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan. Hipotesis dari KMO adalah sebagai berikut. H0 yaitu jumlah data cukup untuk difaktorkan. H1 yaitu jumlah data yang tidak cukup untuk difaktorkan. Berlet's test of sphericity lebih kecil daripada 0,05. Berlet's test of sphericity digunakan untuk memastikan apakah analisis multivariate layak digunakan, terutama metode analisis komponen utama dan analisis faktor. Uji Berlet ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel dalam kasus multivariate. Jika variabel X1, X2, dan seterusnya independen atau bersifat saling bebas, maka matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas. Sehingga untuk menguji kebebasan antar variabel ini, uji Berlet menyatakan hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu rho sama dengan I, H1 yaitu rho tidak sama dengan I. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen wanita yang berbelanja di pasar Aceh dan memakai pakaian muslimah. Berikutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan beberapa perhitungan dan pertimbangan, pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada konsumen yang berbelanja di pasar Aceh. Yang kedua yaitu memakai pakaian muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 19072110126, kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala Likert, di mana peneliti membuat pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan penelitian. Kemudian responden menjawab jawaban dari pernyataan atau penelitian tersebut. Kemudian setiap jawaban dari responden memiliki bobot yang berbeda-beda. Lalu jawaban tersebut dijumlahkan berdasarkan bobot agar dapat menghasilkan suatu skor tunggal mengenai suatu topik tertentu. Menurut Morrison tahun 2012 halaman 89. Contohnya yaitu jika jawabannya sangat setuju maka kodenya itu SS, kemudian bobotnya itu 5, dan jika jawabannya setuju kodenya itu S, bobotnya 4. Jika jawaban kurang setuju kodenya KS, bobotnya 3. Jika jawaban tidak setuju maka kodenya TS, kemudian bobotnya adalah 2. Dan jika jawaban sangat tidak setuju maka kodenya itu STS dan bobotnya itu adalah 1. Materi selanjutnya yaitu tentang operasional variabel penelitian. Yang pertama yaitu adalah harga atau X1. Harga merupakan kesepakatan di antara penjual dan pembeli di dalam melakukan suatu transaksi pertukaran barang atau jasa dengan uang di dalam kegiatan bisnis normal. Menurut Tanjung tahun 2004 halaman 78. Harga dapat diukur melalui indikator yang pertama yaitu keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga adalah daya saing harga, dan yang keempat adalah harga yang masih bisa ditawar-menawar. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pelayanan atau X2. Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pedagang atau hal-hal lain yang disediakan oleh pedagang.
Pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan yang diukur melalui indikator yang pertama, yaitu pelayanan para pedagang sangat memuaskan. Kemudian pedagang menampilkan sikap ramah kepada pembeli. Dan selanjutnya pemahaman akan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kecepatan tanggapan pedagang terhadap keluhan konsumen. Selanjutnya yaitu tentang budaya atau X3. Perilaku konsumen sangat terpengaruh terhadap budaya, karena budaya menjadi salah satu faktor yang mendasar di dalam penentuan keinginan seseorang untuk mendapatkan nilai persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya yang diukur melalui indikator. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga peran dan status, dan yang terakhir adalah keluarga. Saya Damrio Ferdinand, NIM 114, melanjutkan pembahasan, yaitu di sini ada keputusan pembelian atau Y, yang menurut Kotler keputusan pembelian adalah serangkaian unsur-unsur yang mencerminkan keputusan konsumen dalam membeli. Mengenai masalah, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, memilih salah satu di antara pilihan-pilihan yang telah mereka buat, dan mengevaluasi tindakan keputusan pembelian. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada suatu pilihan untuk melakukan pembelian atau tidak yang diukur melalui indikator. Yang pertama, ada keyakinan terhadap barang. Yang kedua, kebutuhan akan suatu barang. Yang ketiga, perilaku waktu memakai. Dan yang terakhir di sini ada model pemakaian. Lanjut ke rumusan penelitian, yaitu di sini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan analisis faktor? Yang kedua, bagaimana tahapan pengujian analisis faktor? Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan adanya pengujian analisis faktor? Yang keempat, bagaimana yang dimaksud dengan asumsi, KMO, dan Bartlett test dalam analisis faktor? Yang kelima, berapa besar pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh? Lalu yang keenam, berapa besar pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh? Dan yang terakhir atau ketujuh, di sini ada berapa besar pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis faktor. Yang kedua, untuk mengetahui akan tahapan pengujian analisis faktor. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan adanya pengujian analisis faktor. Yang keempat, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan asumsi, KMO, dan Bartlett test dalam analisis faktor. Yang kelima, untuk mengetahui berapa besar pengaruh faktor harga terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh. Lalu yang keenam, untuk mengetahui berapa besar pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa besar pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Pasar Aceh. Lanjut ke pembahasan. Di sini yang pertama atau poin A, identitas responden. Poin B, pertanyaan penelitian. Poin C, rekapitulasi tabulasi jawaban 75 responden. Yang poin B, tahapan pengelolaan data. Poin E, output dan analisis data, yang di dalamnya terdapat tabel KMO dan Bartlett test. Yang kedua, tabel anti-image matrix. Yang ketiga, scree plot diagram. Yang keempat, tabel total variance explained. Dan yang terakhir, tabel komponen matrix. Nah, dengan catatan, sumber data 75 responden, skripsi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pakaian muslimah di Banda Aceh, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi identitas responden. Identitas responden, nama. Untuk pertanyaan ini silakan Anda memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang pada huruf yang telah Anda pilih. Ada 3 kategori. Yang pertama umur, yang A 15-30 tahun, yang B 31-45 tahun, yang C 46 tahun. Yang kedua, sudah berapa kali Anda berbelanja pakaian muslimah di Pasar Aceh selama 3 tahun terakhir? Yang A 1-3 kali, yang B 4-6 kali, yang C 7 kali.
Ketiga, atas dorongan siapa Anda berbelanja pakaian muslimah di pasar Aceh? A. Diri sendiri. Yang B. Teman. C. Keluarga. Ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang variabel pertama, pertanyaan harga penjualan sebagai X1. 1. Saya membeli pakaian muslimah karena harganya terjangkau. Yang kedua, pakaian muslimah yang dijual harganya sesuai dengan kualitas produknya. Yang ketiga, harga pakaian yang ditentukan oleh pedagang berbeda dengan tempat lain walaupun merek dan produknya sama. Yang keempat, harga yang ditentukan oleh pedagang masih bisa ditawar-menawar. Untuk pertanyaan yang kedua, kualitas pelayanan sebagai X2. Yang pertama, pelayanan para pedagang sangat memuaskan. Yang kedua, pedagang menampilkan sikap ramah kepada pembeli. Yang ketiga, saya berbelanja di sini karena memiliki berbagai macam produk yang lengkap. Yang keempat, pedagang cepat tanggap terhadap keluhan pembeli setelah melakukan pembelian. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan budaya sebagai X3. Yang pertama, saya membeli pakaian muslimah karena terpengaruh oleh lingkungan. Yang kedua, saya membeli pakaian muslimah karena kebiasaan saya menggunakan pakaian muslimah. Yang ketiga, saya membeli pakaian muslimah karena peran dan status saya dalam masyarakat. Yang keempat, saya membeli pakaian muslimah karena keluarga saya semua memakai pakaian muslimah. Keputusan pembelian sebagai Y. Yang pertama, saya membeli pakaian muslimah karena keyakinan saya terhadap barang pakaian sesuai dengan kualitas. Yang kedua, saya membeli pakaian muslimah karena kebutuhan saya terhadap barang atau pakaian tersebut. Yang ketiga, saya membeli pakaian muslimah karena kenyamanan waktu memakainya. Yang keempat, saya membeli pakaian muslimah karena model pakaian tersebut sesuai dengan selera saya. Dari keempat pertanyaan tadi, para responden akan menjawab dengan 5 jawaban. Yang pertama, jawaban sangat setuju, kode SS bobot 5. Yang kedua, jawaban setuju, kode S bobot 4. Yang ketiga, jawaban ragu-ragu, kode KS bobot 3. Yang keempat, jawaban tidak setuju, kode TS bobot 2. Yang kelima, sangat tidak setuju, kode STS bobot 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jody, NIM 1907711000062. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang membahas tentang analis faktor untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu lanjutan slide, yaitu rekapitulasi tabulasi jawaban 75 responden. Jadi, di materi ini, di data ini kami dari kelompok 3 itu mengambil data-data ini berasal dari sebuah skripsi, yang mana skripsi ini sudah kami cantumkan di daftar pustaka. Dan juga dari data-data ini terdapat beberapa faktor, yang mana faktor tersebut akan bisa dilihat oleh teman-teman, yaitu dari kualitas pelayanan, dari harga juga ada, dari harga, kualitas pelayanan, dan juga budaya, dan juga keputusan pembelian, yang mana harga dilambangkan dengan X1, kualitas pelayanan dilambangkan dengan X2, budaya dengan X3, keputusan pembelian dilambangkan dengan Y. Di sini terdapat 75 responden, yang mana semuanya itu adalah merupakan diambil dari data skripsi, dari sebuah skripsi yang sudah kami cantumkan di daftar pustaka. Baik, selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Pada tahap pengolahan data, terdapat beberapa langkah-langkah, yang mana langkah-langkah tersebut sudah ada pada modul Bu Elvira. Akan tetapi saya akan menjelaskan kembali secara singkat ya. Tahap pengolahan data yang pertama adalah masukkan data yang akan dianalisis faktor. Data tadi ya yang sudah ada kita masukkan ke SPSS, yang mana data tersebut harus kita masukkan seperti kita menginput data pada biasanya ya. Lalu yang kedua, buka file data faktor. Lalu yang ketiga, klik analyze, kemudian pilih data reduction factor. Jadi kita klik analyze, lalu kemudian akan muncul pilihan data reduction factor. Lalu yang keempat, pada box variabel, masukkan semua variabel tadi ya, seperti harga, kualitas pelayanan dan sebagainya, yaitu X1, X2, X3 dan Y. Lalu
Yang kelima, klik deskriptif dan aktifkan pilihan yang ada pada correlation matrix, yaitu KMO and Bartlett test gitu. Sehingga ketika kita sudah memasukkannya, maka nanti itu akan menjadi tahapan-tahapan pengolahan data yang baik gitu. Lalu yang keenam yaitu klik extraction pada metode pilih script plot. Jangan lupa ya dipilih atau dicentang script plot, lalu kemudian klik continue. Kemudian setelah diklik continue, klik rotation pada metode pilih pada tanda varimax. Yaitu setelah langkah tadi klik continue. Kemudian setelah di continue, klik option pada coefficient display format, pilih pada tanda sorted by size. Kemudian lalu klik continue, kemudian OK. Kemudian diklik OK ya. Setelah semua langkah-langkah tersebut telah dilakukan, maka akan muncul sebuah output yang mana output itu kita harus analisis. Output yang pertama yaitu dari tabel KMO and Bartlett test. Tabel KMO dan Bartlett test tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sudah memenuhi asumsi kecukupan sampel pada tahap analisis nilai KMO. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kita lihat di sini ya, pada tabel KMO and Bartlett test yang mana harus di atas 0,5. Apabila di bawah 0,5 hasilnya, maka analisis faktor tidak dapat dilanjutkan. Namun bisa kita lihat bersama bahwa pada Kaiser-Meyer-Olkin-Meusur itu di atas 0,5, yaitu lebih tepatnya 550. Itu berarti sudah memenuhi kriteria analisis tabel KMO and Bartlett test, yaitu di atas 0,5. Selanjutnya yaitu Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling atau KMO adalah indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi yang lainnya. Jadi itu definisinya ya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Sedangkan nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5. Hasil penelitian yang kami lakukan tadi menggunakan data-data yang ada tadi menghasilkan bahwa KMO memiliki hasil sebesar 0,550. Berarti bisa disimpulkan bahwa analisis faktor dari data-data tersebut bisa dilanjutkan. Dengan demikian, persyaratan KMO telah memenuhi C karena di atas 0,5. Hasil perhitungan SPSS dihasilkan nilai Bartlett test of sphericity sebesar 36,798 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Dengan demikian, Bartlett test of sphericity setelah memenuhi persyaratan karena signifikansi di bawah 0,05 atau sebesar di bawah 5%. Saya Anissa Nurul Farohah dengan NIM 19072 11000098. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tabel anti-image matrix. Anti-image matrix ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Pada tabel bagian anti-image correlation terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy. Berikut merupakan tabel anti-image matrix di mana pada anti-image covariance harga memiliki nilai sebesar 0,722, kualitas pelayanan memiliki nilai sebesar 0,915, budaya memiliki nilai sebesar 0,887, dan keputusan pembelian memiliki nilai sebesar 0,634. Dari perolehan tabel anti-image matrix pada bagian anti-image correlation diketahui nilai MSA atau measure of sampling adequacy dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. Harga sebesar 0,537, kualitas pelayanan sebesar 0,444, budaya sebesar 0,716, dan keputusan pembelian sebesar 0,535. Nah, persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor itu nilai MSA lebih dari 0,30 atau 0,3. Dari hasil di atas itu diperoleh bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih dari 0,3. Maka semua variabel layak untuk dilakukan analisis faktor.
Perkenalkan, nama saya Tia Novianti dari kelas 3D NIM 1907211000141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram script plot, yang mana pada gambar script plot ini itu digunakan untuk menunjukkan sejumlah faktor yang terbentuk dengan cara melihat nilai titik komponen number yang memiliki nilai equivalue lebih dari 1. Dan pada gambar ini ada 4 titik, yang mana yang melebihi nilai equivalue lebih dari 1 itu ada 1 titik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat satu faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel total variance explained, yang mana pada tabel total variance explained ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, pada kolom extraction sum of squared loadings terdapat satu faktor yang dapat terbentuk dari 4 variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor maka nilai equivalue harus lebih dari 1. Dan pada kolom extraction sum of squared loading, nilai total komponen 1 itu sebesar 1,786 atau lebih dari 1. Maka menjadi faktor yang mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pemakaian muslimah di Banda Aceh sebesar 44,644% variasi. Jadi hanya ada satu faktor yang dapat terbentuk dalam tabel total variance explained ini. Selanjutnya yaitu tabel komponen matriks. Pada tabel komponen matriks ini, untuk mengetahui variabel pembentuk faktor yang mana mempunyai loading faktor sebesar 0,5, dan pada tabel komponen matriks menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk, di mana variabel keputusan pembelian nilai korelasinya paling tinggi sebesar 0,858, variabel harga nilai korelasinya sebesar 0,734, variabel budaya nilai korelasinya 0,609, dan untuk variabel kualitas pelayanan nilai korelasinya 0,373 atau loading faktor kurang dari 0,5. Sehingga variabel kualitas pelayanan tidak diikutsertakan dalam pengelompokan variabel ke dalam faktor yang terbentuk, karena nilai korelasinya tadi sebesar 0,37, di mana 0,37 itu merupakan kurang dari 0,5. Yang terakhir, berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis faktor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pakaian muslimah di Banda Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan konsumen terhadap keputusan pembelian pakaian muslimah di Banda Aceh tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari 16 pertanyaan dengan 4 poin, yaitu mengenai harga, kualitas pelayanan, budaya, dan keputusan pembelian yang diberikan kepada 75 responden tersebut. Yang kedua, hasil dari analisis menggunakan analisis faktor diperoleh satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian pakaian muslimah di Banda Aceh. Faktor tersebut yaitu faktor keputusan pembelian, yang mana pada faktor ini menjelaskan keyakinan konsumen terhadap barang atau pakaian yang sesuai dengan kualitas, kebutuhan terhadap barang atau pakaian, kenyamanan waktu memakai pakaian tersebut, dan model pakaian tersebut sesuai dengan selera konsumen. Nah, pada slide ke-31 ini adalah membahas saran, yang mana berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua yaitu kepada para pelaku bisnis untuk dapat memahami dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Demikian presentasi dari kelompok kami tentang analisis faktor. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.